billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ummah bi alil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 17 Agustus 2020, kita sedang gegap gempita memperingati HUT ke-75. Dan kita pakaikan dulu bersama 1, 2, 3 merdeka. Dan teman-teman, ini saya lesehan silaturahmi ke tempat pusat kaligrafi di wilayah Kentong, Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ini sudah lama teman-teman, di sini karya-karya masyarakat yang menyangkut seni kaligrafi. Tentu ini berkaitan juga dengan bihurmatin Nabiyil Karim, hormat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu adalah nafas beliau, nafas suci beliau. Dan sampai di negeri kita yang sedemikian banyak muslimnya, yang muslim ramah, muslim damai, muslim toleran. Kemudian yang kedua, banyak peziarah ke Mekah Madinah. Dan saya mendoakan panjenengan semoga bisa ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian yang ketiga, banyak ngapal Quran. Saya pernah dikabari Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi Allah yarham di Bangkilan saat itu ada 2 juta orang hafidh-hafidhoh di Indonesia. Padahal Timur Tengah yang bahasa Arab itu per negara paling banter 200.000, 300.000. Tapi di negeri kita ini 2 juta orang. Kemudian juga negeri sholawat ya, di puncak gunung, di lereng, di lembah, di bibir pantai. Pasti ada majelis pengajian dan di sana dipakaikan sholawat. Sehingga grup-grup hadroh di negeri ini menjadi luar biasa. Sisi lain, negeri kita ini adalah negeri yang disebut kaya budaya, kaya seni. Nah, salah satunya ini teman-teman, di mana-mana yang memang ada kaligrafi ya, di berbagai daerah di Indonesia. Bisa saja tidak hanya kayu, tetapi juga dari kain, dari batik. Dan ini Pak Asmane Mas Abdurrahim, perlu penjenengan ceritakan dulu dari mana ini mata rantai sejarah jenengan kok punya keahlian di bidang kaligrafi ukir ini. Jenengan ceritakan, termasuk nyantri jenengan. Dan ini teman-teman, Pak Abdurrahim ini Kiai Musola
Al Mubarak. Ya, dan di rumah ini sering didatangi Pak Yai Haji Halim, pengasuh pondok pesantren Al Muhammad yang sudah saya kenal betul. Punyanya juga, dan Al Muhammad ini lembaga pendidikan yang besar, pesantren ada, sekolah ada, sampai satu kecamatan yang ada kampusnya besar itu Al Muhammad, dan alumninya menyebar di mana-mana. Dan Gus Halim sendiri saya tahu sama saya sebagai ketua Izhari wilayah Jawa Tengah, pembinanya Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Monggo Kang Rohim, maaf ini saya mengganggu, untuk diinformasikan kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air tentang karya panjenengan ini. Monggo. Nggih. Basa Jawa kalian basa Indonesia campur mawon. Campur-campur. Gampanganipun tiyang sing ingkang saking Jawi nggih paham, saking ingkang mboten paham saking basa Jawi kalih basa Indonesia nggih kersane paham. Iya. Ini permulaan dari produksi kaligrafi. Sebelum saya duduk di Kentong, saya berasal dari Kota Blitar. Dari Kota Blitar, keluar dari Kota Blitar tahun 1993. Jenengan asli Blitar. Iya. Berarti anu ini Bung Karno. Dari Kota Blitar menuju ke Cepu tahun 1993. Langsung di Pondok Pesantren Al Muhammad. Di Pondok Pesantren Al Muhammad saya tidak mempunyai angan-angan untuk sekolah menengah atas. Bahwasanya saya dulu cuma lulusan MI. Setelah di Al Muhammad yang pengasuhnya itu Yai Haji Muhammad Rifai Idris, saya didorong untuk mencari ilmu lewat madrasah, sekolah sanawiyah sampai kuliah, bahkan sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah, walaupun saya tidak lulus perguruan tinggi, ilmu yang saya dapat dari Al Muhammad menjadi barokah sehingga saya bisa menghidupi keluarga dengan keahlian kaligrafi. Masya Allah. Setelah terus di Pondok Pesantren Al Muhammad kurang lebih cuma 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Iya, cuma 7 tahun. Saya kira mencari ilmu 7 tahun itu sangat pendek sekali. Ya. Dibanding besarnya Iya. ilmu, ya. Dalamnya ilmu. Ya, terus. Setelah 7 tahun saya keluar dari Al Muhammad tahun 2000. Saya bekerja sama dengan teman saya Ahmad Faim yang ada di Desa Kentong RT 4 RW 1. Setelah itu saya di situ sambil menularkan ilmu yang saya dapat dari Al Muhammad, termasuk saya mengajar di Diniyah Mambaul Ulum selama 1 tahun setengah. Selama 1 tahun setengah di Mambaul Ulum, sambil bekerja di kaligrafi dengan teman saya yang rekan kerja saya mendapat jodoh di RT 2 RW 2 Kentong. Saya di RT 2 RW 2 Kentong sini mulai tahun 2000. Tahun 2000. Setelah itu masih bekerja sama kurang lebih dengan teman saya, cuma setelah menikah 1 minggu, paling lama 2 minggu. Setelah itu saya mendirikan kerajinan sendiri. Dengan apa ya? Nama apa? Nama usaha saya Udi Cahaya Jati. Oh itu ya, Ya. Udi Cahaya Jati. Kang Rohim, ini kita potong dulu bahwa tadi saya sebut negeri kita itu negeri seni ya. Tentu ini bagian dakwah panjenengan juga, tidak hanya sekedar kerajinan. Ini teman-teman, saya tunjukkan dulu yang kecil-kecil. Ini seperti ini, ya.
Terus ini lafal Allah. Ini agak besar, ini lafal Allah juga. Ini lafal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup. Dan di belakang saya ini coba untuk disyuting keliling sebentar, ditunjukkan Kang Sakijan. Nah, ini karya-karya dari Kang Rohim. Sing anu diubuhne Kang. Ya itu di baringkan. Bisa diwaca. Iya. Nah, terus turun. Itu lukisannya, kaligrafi. Itu apa Kang Rohim? Doa keluarga. Rabbana hablana Iya. min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini rumah ruang ini juga dipenuhi dengan kaligrafi. Ya, ini yang antik ya. Ya. Ya, kami kira cukup. Ini kasar. Udah cukup ini dulu, tidak perlu luas-luas. Ini hanya sebagai sampel karya dari Kang Rohim ini. Dan tentu Kang Rohim teknis-teknis ya yang perlu penjenengan sampaikan ya pada kita semua supaya di Indonesia ini banyak anak-anak muda yang bisa meniru penjenengan, tidak nganggur, tidak lolak-lolok, ya, tidak tidak apa? Kita mas santri Bang. Ini sebulan santri juga santri kan. Iya, karena ini profil prototip santri juga yang mandiri yang disebut oleh Kang Rohim mendapat keberkahan dari Mbah Kiai Haji Rifai Al-Maghfurlah. Jenengan menangi juga kan? Alhamdulillah. Coba jenengan ceritakan ini pengalaman penjenengan dalam kaitan membuat kaligrafi. Pertama-tama lah, gitu. Pertama kali untuk kerajinan kaligrafi, awal mulanya itu kita harus bisa mendesain kaligrafi tulisan. Secara hot itu ya. Secara kaligrafi, ilmu kaligrafi hot itu terbagi beberapa macam. Dalam ilmu kaligrafi, satu alif itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk, bahkan sampai 7 bentuk. Bentuk apa Ya, riki dari apa nafhi, khofi, rik'ah, bawah dan yang lain itu bisa. Tapi untuk kaligrafi itu ada 2 macam, kaligrafi tembus dan kaligrafi blok. Yang tembus itu biasanya disebut kaligrafi kerawang. Itu lebih sulit daripada kaligrafi yang blok. Yang tentulah. Ya. Yang kerawang itu harus bisa dikerjakan supaya tidak patah, dipahat tidak patah, digergaji nggak patah. Itu yang kerawang yang seperti ini. Contohnya ini Ya, ini kerawang harus antara lubang satu dan yang lain harus imbang. Nggak boleh antara lubang satu dan yang lain. Mungkin ini terlalu besar, ini terlalu kecil, nanti tambah jelek. Kaligrafi tambah jelek, tapi padahal ilmu kaligrafi itu harusnya lebih baik. Tapi kalau nggak imbang, nanti lebih jelek. sedalam itu Ya, harus telaten. Harus seperti telaten. itu. Itu untuk kaligrafi yang kerawang. Untuk yang kaligrafi blok yang seperti doa keluarga. Ya, Itu Rabbana hablana tadi. doa keluarga itu termasuk kaligrafi blok, bahwasanya pada zaman dulu belum ada alat yang modern, pakainya cuma pahat. Itu mungkin satu kaligrafi itu membutuhkan waktu 1 bulan. Sekarang kan ada alat lebih. yang bisa Ya. legok, bisa Ya. punya alatnya. Alhamdulillah. Sampun sak nganu kadang itu. Masya Allah. Tapi sudah disembah sudah. Terus setelah tahapan tadi, Tahapan awal dari kaligrafi membuat desain itu ada, setelah itu menyiapkan papan atau kayu yang
dibuat untuk kaligrafi. Setelah itu kita harus menempelkan kaligrafi atau fotokopi kaligrafi tersebut ditempel di Dibelatke ya? papan. Ditempel di papan baru ada penguburan satu lubang satu. Itu yang untuk kerawang atau yang dinamakan boboan. Iya, boboan ya, lubang ya. Lubang untuk yang kerawang. Setelah itu setelah digergaji baru dipahat. Iya. Memahatnya kaligrafi atau bergergaji itu tergantung besar kecilnya kaligrafi. Kelamaan kaligrafi satu unit itu mungkin kalau kaligrafi ayat kursi satu hari mendapat 2 unit. Iya, ini. Itu yang kecil. Kalau yang ayat kursi, kalau al-lafal Allah Muhammad itu mungkin bisa 10 unit atau 20 unit. Itu satu hari. Saya berdiri tahun 2002 sampai sekarang, memang dalam perekonomian orang nggak tahu pasang surutnya rezeki. Iya, jelas. Ya, pada awal tahun 2002 saya mulai merintis, cuma saya dengan teman saya satu, jadi 2 orang. Setelah 1 tahun 2 tahun sampai 2010 itu kurang lebih mempunyai tenaga sampai 8 orang. 8 orang. Setelah 8 orang itu kurang lebih berjalan 4 sampai 5 tahun. Terus Alhamdulillah dari beberapa orang tersebut setelah kerja di sini bisa mendirikan kaligrafi di rumah masing-masing. Alhamdulillah bisa mandiri sehingga kita masih bisa bekerja sama. Seandainya saya itu mempunyai order banyak, saya tidak mampu mengatasi produksi, saya ambil dari teman saya. Yang jadikan didik juga. Kang Rohim, ini kita juga ditemani Kang Sakijan yang saya tunjuk sebagai penjaga gawang pengasuh lah Pondok Pesantren Budaya yang berkaitan dengan hal-hal seni. Dan alhamdulillah ini juga link penjenengan, juga tetangga, juga sahabat, begitu intim, begitu dekat. Dan ini saya berada di Kentong mendirikan pesantren budaya. Memang nawaitu saya itu mengangkat Kentong ini, desa Kentong ini kok potensial menurut Kang Rohim. Dan semoga atas kerjasama kita ini nanti Kentong satu dia wilayah budaya seni, tapi yang kedua kita bikin wilayah santri yang bagus. Sehingga nanti di Kentong ini indah Kang Rohim ya, untuk dihuni oleh anak-anak cucu kita ini di sini. Dia bisa melihat, oh ini ada kaligrafi, oh ini ada hadroh, oh ini ada majelis-majelis begini. Dan itu harapan saya, kenapa kok saya ini berada di Kentong. Latar belakangnya seperti itu. Dan Kang Rohim, keluarga anak berapa ini Kang Rohim? Istri alhamdulillah masih 1. Anak alhamdulillah sudah 2. Sudah 2. Yang pertama kelas 3 aliyah di Al Muhammad. Al Muhammad ya. Yang nomor 2 kelas 6 MI Assalam Sepuh. Assalam Sepuh. Dan menurut penjenengan ya, ini berapa orang ini yang sekitar Kentong aja lah yang bisa membuat kaligrafi. Nah Pak Sakijan bisa nggak? Ini bagian tahun jenengan pertukangan mebel yang nanti juga akan saya liput ini. Awal mula berdirinya kaligrafi itu tahun 2000, cuma saya dengan teman saya. Alhamdulillah sampai sekarang itu yang mengikuti kaligrafi itu mengikuti jejak saya kurang lebih hampir 80 anak yang ikut kerja di kaligrafi. Hanya Kentong loh, Bro. Hanya Kentong? Hanya Kentong 80.
Mulai desa ini destinasi kaligrafi kayu jati. Ya, alhamdulillah. Yang bina jenengan. Nggih. Subhanallah. Ini juga ketua, Pak. Ketua paguyuban bikin kaligrafi. Iya, teman-teman, tentu ini ada hal besar yang ada di Gentong ini. Silahkan kalau orang dimanapun, satu mau belajar ya, yang kedua mau membeli karya-karya ini, karena karya-karya itu perlu diapresiasi oleh kita semua. Alangkah indahnya kalau rumah itu kan Rohim yo ono kalimat thayyibah ya, bukan gambar-gambar yang tidak bagus. Itu biar malaikat tersorawuh membawa rahmat, bukan gambar-gambar yang tidak baik, nanti malaikat membawa rahmat tidak mau masuk. Tapi kalau kalimat-kalimat thayyibah insyaallah ahlan wa sahlan. Kemudian tentu ini bagi teman-teman yang ada dimanapun, seandainya ya belum sempat kesini Kang Rohim, itu tolong jenengan apal enggak nomor HP jenengan? Mboten apal. Paling mboten garwane jenengan kasuwun derek-derek pinara mriki kersane tepung. Cok, Duduk manis di sini. biasanya pun yang nyepengi HP yang istri kula mboten nate. Lah nggih, kersane. Tapi lek kula mungkin nyepengi HP akhirnya kula mboten saged ngedamel. Dan Kang Rohim tentu ini disaksikan oleh banyak orang di seantero Nusantara, bahkan juga dunia karena zaman global ya Mas. Dan saya mendoakan atas keberkahan dari beliau Mbah Yai Rifai, kemudian memendar, memercik ke kehidupan jenengan sebagai santrinya, yang kebetulan santri yang menangi lah sama Mbah Yai Rifai. Dan kita juga mendoakan ini keluarga Mbah Rifai yang ditinggali pondok besar seperti itu, diberi kekuatan, panjang umur, sehat, termasuk Gus Halim ya, yang sering kesini ya. Kang Rohim, tentu jenengan mau nyindir-nyindir soal mulur mungkret ya suasana ya. Tetapi bagaimana jenengan dalam menghadapi situasi ora beda kaya tani panen burung, dagang badi rugi, situasi yang jenengan hadapi? Masalah rezeki memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu sekarang dapat rezeki mungkin 100.000, besok cuma 1.000. Yeah. Itu nggak tahu. Pada awal tahun 2002 sampai 2010 itu memang pesanan kaligrafi pesat sekali. Besar sekali. Ya, mungkin 1 bulan untuk karyawan atau tenaga pembantu saya, gampang kalau rekan kerja itu 1 orang mendapat gaji atau mendapat uang kurang lebih 1 juta sampai 2,5 juta. Pada saat 2010 sampai 2015 itu dari Jepara memang mengeluarkan produk yang intinya produk tersebut bukan dari jati, mungkin dari kayu duren, itu terlihat baik karena finishingnya ya, finishing, tapi kualitas kayunya masih di bawah jati, jauh, bener-bener jauh ya. Mungkin dari Jepara cuma menang finishingnya baik, 1 tahun 2 tahun sudah bubuen. Kalau kayu jati itu berpuluh-puluh tahun alhamdulillah aman ya. Dari situ saya mulai turun rezeki dari kaligrafi ya. Tapi dari kaligrafi turun, saya mau mencari rezeki yang lain dari pertanian. Oh, jenengan tani juga, alhamdulillah. Alhamdulillah jalan Mas, dari kaligrafi masih jalan, saya sambil di persawahan
juga bisa. jalan Nggih. tani. Nah itulah ubete santri Nggih. itu tahan terhadap situasi kondisi apapun. Nggih. Itu hasil penempaan kiai itu. Coba jenengan anu Mas Rohim, nomor HP teman-teman yang mau kontak langsung ke Kang Rohim, ke sini langsung bisa ya. Mungkin dari teman-teman yang atau dari warga di mana saja untuk bisa pesan kaligrafi secara online, bahwasanya dari kaligrafi UD Cahaya Jati Desa Kentong itu dengan alamat RT 2 RW 2 Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Iya. Ini menyediakan kaligrafi, pesanan kaligrafi berbentuk apapun, insya Allah bisa. Masya Allah. Ya. Dengan kontak. Kontak WA 082 326 621 646. Diulang Kang Rohim. Saya ulang sekali lagi, untuk kontak 082 326 621 646. Ya. Itu kontak dari UD Cahaya Jati. Dan pesannya tidak harus lewat online, lewat WA, tapi teman-teman Kang Rohim bisa rawuh ke sini dengan alamat tadi ya. Ya, insya Allah usaha penjenengan ini bagian dari ya dakwah, ya usaha, dan jenengan juga masih saja bisa bertani, dan sebagaimana alam di lingkungan sini itu saya lihat ya bunga-bunga banyak masih hijau dan kita nikmati Kang Rohim. Nah, jenengan terus mengajarnya anak-anak. Kalau mengajar ngaji itu habis maghrib. Habis maghrib sampai isya. Sampai isya. Nanti kalau suatu ketika ada khataman Kang Rohim, kita bisa ngaji di sini bareng-bareng dari anak didik penjenengan. Di tengah jenengan mengajar, membuat karya, bertani, dan Kang Sakijan hidup dengan seperti Kang Rohim itu menjadi asyik. Menjadi asyik, dan kita ya awani tambah anak. Nak bojo aja. Soale wong wedok ki ya wong werna beda, rupa beda, rasa beda. Teman-teman, ini pagi yang indah sambil ngopi nih. Kita di Kentong, kita meliput Kang Rohim yang punya satu karya ini ya, saya sebut karya seni. Satu indah, dua fungsi, bisa saja lebih dalam Kang Rohim, donga ya toh. Wong iki sing ditulis ini doa, ayat-ayat Al-Qur'an, lafal-lafal Al-Qur'an ya toh. Dan ini bagi jenengan sendiri doa yang indah. Semoga saya mendoakan Kang Rohim, anak-anakmu, anak cucumu diberkahi anak cucu yang soleh-solehan, kemudian dicukupi karunia rezeki yang halal, kemudian tetap kita selalu nyambung dengan Al-Muhammad sebagai alumni, dan terus nanti kita bergerak bersama-sama Kang Sakijan di wilayah Kentong ini bisa menjadi sentra kaligrafi di tengah persaingan di mana-mana. Ya monggo toh Kang Rohim ya toh, tapi kita tetap berkarya terus dan orang bisa berkunjung langsung ke Kentong ini menjadi sentra kaligrafi yang dipimpin dengan UD Cahaya Jati. Harapan apa Kang Rohim jenengan terhadap ini karya kaligrafi? Untuk harapan saya, bahwasanya setiap orang mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Untuk kaligrafi, harapan saya untuk pemuda-pemuda yang belum bisa kaligrafi atau mahat kaligrafi, bahwasanya saya siap
untuk menularkan ilmu saya, walaupun untuk pengorbanan pengajaran atau mendidik kaligrafi itu tidak cuma 1 minggu 2 minggu, mungkin berbulan-bulan. Saya insyaallah tetap siap agar bisa dilanjutkan oleh pemuda-pemuda yang ada di Kentong khususnya. Terima kasih ini Kak Rohim. Sementara siarannya sebegitu dulu, dan saya juga mendoakan ini semua karya panjenengan menjadi berkah bagi siapapun yang memakai, yang membeli di sini. Dan sekali lagi silahkan kontak ke nomor tadi untuk mengakses, untuk mengambil karya seni dengan membeli dengan harga-harga yang dirembuk ya. Dilego aduh, terhadap Kang Rohim ini. Kang Rohim ini kebetulan liputan ini pada hari kemerdekaan, jadi nanti sebelum saya tutup saya bilang NKRI, kita semangat harga mati. Yang kedua kita pakaikan merdeka ya. Yuk NKRI harga mati merdeka. Terima kasih teman-teman. Untuk ujungnya silakan like dan komen serta share dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk lebih jauh mengenal banyak mozaik peradaban seni di negeri kita yang disebut orang penggalan surga, bocoran surga ya ono. Soalnya wonge rukun, banyak karya dan tahan banteng Kang Rohim Indonesia tuh. Dan ini Indonesia tuh loh Kang Rohim, pondok itu luar biasa. Banyak sekali pondok pesantren. Dan ini salah satu alumni dari Al Muhammad, dan sampaikan salam nanti kepada Gus Halim yang saya sendiri sering ngopi di sana, urusannya Ishari, dan semoga nanti kita nyambung terus Kang Rohim untuk memperdayakan masyarakat, anak-anak milenial terutama, supaya mereka mengalihkan biadab menjadi beradab. Jadi banyak karya-karya anak-anak muda yang bisa barokah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ini Kang Rohim. Setelah siaran ini kita lanjut ngopi dulu. Dan terima kasih, sampai ketemu dalam channel Kiai Budi yang lain yang selalu menyuguhkan kabar-kabar indah dari negeri kita Indonesia. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ajukan jempol.